Hello agripreneurs, sekarang kita mau bahas lagi analisis usaha cabai rawit, di mana saat video ini dibuat harganya lagi pedas-pedasnya. Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe dulu ya biar kamu dapat update video menarik seputar dunia agribisnis. Saat harga tinggi, usaha cabai tentu sangat menguntungkan. Seperti yang kamu tahu, harganya bisa melebihi bahan pangan lainnya. Sebut aja daging sapi, ayam kampung, atau bahkan aneka seafood. Nggak perlu panjang lebar lagi, yuk kita analisis bersama. Semua biaya ini disesuaikan standar harga di Yogyakarta. Luas lahannya 300 meter persegi. Monokultur menggunakan mulsa plastik untuk melapisi bedengan. Seperti biasanya, kita mulai dari rincian biaya investasi. Ada beberapa investasi peralatan yaitu cangkul, sabit, gembor, hand sprayer, sumur, instalasi pengairan, dan pompa. Biaya investasinya sebesar Rp8.210.000. Lahan budidaya cabai diasumsikan luasnya 300 meter persegi, dengan biaya sewa selama proses budidaya yaitu sekitar 8 bulan sebesar Rp300.000. Proses awal budidaya dilakukan pengolahan lahan dan juga pembuatan bedengan. Pembuatan bedengan ini termasuk pencampuran pupuk dan pemasangan mulsa. Biayanya sekitar Rp300.000. Pengadaan mulsa sebesar Rp450.000 dan pupuk organik sebesar Rp600.000. Pembelian bibit atau benih yang sudah siap tanam perlu biaya sekitar Rp330.000. Biaya penanaman bibit ini sekitar Rp200.000. Setelah ditanam, perlu dilakukan penyiraman dengan biaya Rp37.500 dan bahan bakarnya Rp2.400. Dari rincian itu, biaya persiapan lahan ini sebesar Rp2.219.900. Pemeliharaan intensif perlu dilakukan selama 7 hari setelah tanam. Tanaman disiram setiap hari dengan biaya Rp132.250 dan kebutuhan bahan bakar sebesar Rp16.000. Lalu, untuk pemupukannya, kebutuhan pupuk urea sebesar Rp35.000 dan tenaga pemupukan sebesar Rp6.250. Tanaman yang mati juga perlu disulam. Untuk sulam ini perlu beli bibit dengan biaya Rp30.000 dan tenaga penyulaman sebesar Rp20.000. Jadi, total biaya pemeliharaan selama 7 hari pertama ini sebesar Rp238.500. Lanjut ke pemeliharaan tanaman hingga tanaman berumur 2 bulan. Pemeliharaan tanaman ini seperti penyiraman, pemupukan, penyemprotan pupuk dan fungisida, dan juga pengendalian gulma. Bulan pertama dibutuhkan penyiraman sesuai dengan kebutuhan. Biayanya yaitu tenaga kerja sejumlah Rp93.750 dan bahan bakar sebesar Rp16.000. Pemupukan dilakukan seminggu sekali. Pupuk yang dipakai NPK Ponska dan NPK Mutiara Hydro. Biaya pembelian pupuk sebesar Rp154.440 untuk Ponska dan Rp47.190 untuk pupuk Mutiara Hydro. Lalu, tenaga pemupukannya sekitar Rp26.812. Selanjutnya, ada pupuk daun yang aplikasinya bersamaan dengan fungisida. Biaya pupuk daun ini sebesar Rp32.175 dan untuk fungisidanya sebesar Rp51.480. Kalau untuk tenaga aplikasi keduanya, perlu keluar biaya sebesar Rp107.250. Gulma dikendalikan tiap 1 minggu sekali dengan biaya sekitar Rp200.000. Jadi, hitungan total biaya pemeliharaan di bulan pertama ini sebesar Rp753.097. Pemeliharaan bulan kedua relatif sama karena diasumsikan ditanam di awal musim penghujan. Pada bulan kedua ini tidak lagi diperlukan penyiraman. Pemberian dosis pupuk ada tambahan perangsang tumbuhan. Kebutuhan pupuk NPK Ponska di bulan kedua ini sebesar Rp308.880, sedangkan pupuk NPK Mutiara Hydro menjadi Rp94.380. Lalu,
Untuk perangsang pembuahan dikeluarkan biaya sebesar Rp24.000. Nah, total biaya pemeliharaan di bulan kedua ini naik menjadi Rp842.296. Di bulan ketiga, ada tambahan biaya pemanenan. Panen sudah dilakukan meskipun dengan biaya yang relatif kecil. Frekuensi pengendalian gulma juga dikurangi karena tanaman sudah mulai menaungi permukaan tanah. Hal ini juga mengurangi pertumbuhan gulma di bawah kanopi lorong antar bedengan. Biaya yang dikeluarkan pada bulan ketiga ini sebesar Rp808.477. Untuk bulan keempat, komponen biayanya nyaris sama dengan bulan ketiga. Cuma di bulan keempat ini pemanenan dilakukan rutin tiap 5 hari sekali. Setiap kali petik biayanya bisa berbeda karena tergantung dari jumlah buah cabai yang dipanen. Kebutuhan biaya pemeliharaan di bulan keempat ini sebesar Rp1.424.102. Pemeliharaan bulan kelima ada penambahan dosis pupuk. Tujuannya menambah produksi yang mulai menurun. Biaya pemeliharaan di bulan kelima ini sebesar Rp1.446.792. Di bulan keenam, ada peningkatan hasil lagi setelah penambahan dosis pupuk. Karena itu, biaya panen juga bertambah. Total biaya pada bulan keenam ini yaitu Rp1.587.417. Pada bulan ke-7 dan ke-8, biaya pemeliharaan seperti pupuk dan penyemprotan relatif sama. Tapi, hasil panen mulai menurun. Biaya yang dibutuhkan pada bulan ini sebesar Rp1.065.542. Di bulan ke-8, bisa dikatakan petani memanfaatkan sisa pemanenan. Pemeliharaan cuma dilakukan sekitar 2 minggu. Biaya pemeliharaan ini sekitar Rp433.798. Di hitungan kali ini juga dimasukkan biaya pengelolaan dan penyusutan peralatan. Total biaya tetap itu sekitar Rp433.810. Jadi setelah diurai satu persatu, kita bisa tahu total biaya seluruh proses budidaya cabai ini, yang besarnya Rp11.426.549. Jumlah hasil panen sepanjang periode pemeliharaan ini sebesar 806 kg. Harga cabai di tingkat petani diasumsikan Rp60.000. Tapi yang perlu kamu tahu, harga cabai ini fluktuatif ya. Asumsi harga ini merupakan rata-rata ketika harga cabai sedang cukup tinggi. Dari hitungan ini, total penerimaan yang diperoleh petani sebesar Rp48.360.000. Dari angka itu, kita bisa hitung keuntungannya. Besarnya Rp36.933.450. Kalau mau menilai kelayakan usahanya, kamu bisa menggunakan B/C ratio atau R/C ratio. Dari budidaya ini, nilai B/C rasionya 3,23 dan R/C rasionya 4,23. Karena nilainya lebih dari 1, bisa dikatakan budidaya cabai rawit layak untuk kamu usahakan. Moga aja video ini bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa kasih like-nya dan juga share video ini ke temanmu. Jumpa lagi di video berikutnya.